Aku duduk di sekolah dasar dan aku bukanlah seorang anak yang seperti Sasirangan yang mempunyai banyak warna-warni keindahan, warna-warni kehidupan. Tetapi aku adalah seorang gadis yang dikucilkan dan tak pernah dihargai. Ia tak pernah dihargai satu kali pun. Satu pun tidak ada yang ingin berteman denganku. Satu pun tidak ada yang ingin mengobrol denganku, bercengkrama denganku. Seperti layaknya teman-teman yang lain. Kok itu bisa terjadi dengan kamu? Ya, itu terjadi padaku. Capek gak? Apa yang kamu rasakan saat itu? Soal capek, ya capek. Tapi semua orang yang mendengar ceritaku ini, yang baru mendengar ceritaku ini, mungkin juga bertanya-tanya, bahkan tidak percaya itu pernah terjadi pada diriku. Yang kurasakan dulu sedih, stres, galau. Bahkan aku pernah berkata, Allah ini tidak adil buatku. Tidak ada keadilan buatku. Itu yang sempat aku rasakan dulu. Itu yang sempat ada di benakku. Bahkan aku pernah berkata, rasanya dunia ini tidak ada artinya lagi buatku. Tidak ada gunanya lagi buat diriku. Percuma aku hadir di dunia. Percuma. Ya, percuma banget. Rasanya lebih baik aku tidak pernah dilahirkan. Tidak pernah ada di dunia. Tidak pernah ada sekalipun untuk menghirup udara yang ada di dunia. Tidak pernah ada untuk menikmati dunia yang penuh cengkrama ini. Ia tidak pernah ada di dunia. Tidak perlu rasanya dilahirkan, tidak perlu ada. Ia tidak perlu ada untuk menghirup cengkrama-cengkrama. Tidak perlu ada untuk menikmati segala permasalahan yang ada di dunia. Dikala sepi, aku memojokkan diri. Aku menangis. Karena menangis adalah cara aku dikala sepi. Hah? Menangis? Apa menangis? Kok bisa menangis? Ia menangis. Menangis meneteskan air mata. Semua kucurhatkan lewat air mata, tetesan yang ada di pipi. Apa salahku? Apa yang ada yang peduli denganku? Ada apa dengan diriku? Mengapa orang lain begitu denganku?
Rasanya tidak ada satupun yang peduli denganku. Tidak ada satupun yang peduli. Perihal ada yang tahu cerita ini. Iya, ada. Kalian yang mendengar ceritaku, yang tahu cerita ini. Bagaimana saat itu? Apakah kamu melawan? Membantah? Bagaimana saat itu? Ia tentu melawan, membenciku atau menyukaiku. Itu adalah hak kalian. Bebas, terserah kalian semua. Tetapi aku tidak seperti apa yang ada di cerita kalian. Kalian hanya bisa membuat cerita seolah-olah aku ada di dalam cerita kalian. Aku tahu siapa tokoh yang telah membuat cerita ini dan mengajak kalian, teman-teman yang lain, untuk membenciku. Jahat kalian, jahat. Tapi asal kalian tahu, semua itu tidak ada satupun yang benar. Tidak ada satupun yang benar, karena itu semua adalah cerita yang dibuat-buat oleh kalian. Kalian menghidupkan cerita itu seolah-olah aku ada di dalam cerita kalian. Apakah itu benar? Apakah itu baik untuk dicontoh? Apakah kalian pernah berpikir itu adalah suatu perbuatan yang salah? Aku tahu ada seseorang yang iri denganku, dan akhirnya ia mencoba merampas kehidupanku dengan cara membenciku, dengan cara membuat aku agar hidupnya tidak sebahagia yang apa mereka lihat. Karena dia ingin menghancurkan segala kebahagiaanku. Semua aku tahu. Bagaimanapun segala logat, segala tingkah kalian, semua aku tahu. Tapi ada satu hal yang kalian perlu tahu. Kalian itu bebas mau berkata apa, mau bilang aku itu apa, terserah. Itu adalah hak kalian. Hak kalian untuk membenciku, bahkan menyukaiku. Tapi ingat satu hal. Jangan pernah sesuci dengan keimanan, tapi kalian di belakang malah mengajak-ngajak orang lain untuk berbuat buruknya hal dengan hal yang sama dengan kalian. Jangan pernah sok bahagia seperti layaknya sasirangan, tapi kalian malah mengajak-ngajak orang lain untuk berbuat buruk dengan yang hal sama. Tanpa kalian sadari, kalian telah berbuat sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jeram
rasanya di saat semua orang membenciku dengan cerita yang dibuat-buat. Namun, suatu ketika aku pernah berubah pikiran, bahkan aku pernah berkata, tidak apa aku ini tidak punya teman. Yang penting, hidupku bahagia seperti warna-warni sasirangan yang penuh warna, penuh dengan kebahagiaan, tanpa aku harus merendahkan dan menghina orang lain. Itu merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Merendahkan, bahkan menghina orang lain, itu sama saja aku si jahat apa yang telah kalian lakukan kepada diriku. Dengan berjalannya waktu, semua orang mulai berteman denganku, kecuali si munafik. Ia munafik. Di saat masa ujian tiba, dia mendekatiku, dia mengajakku ngobrol, dia mengajakku berteman, dia mengajakku berbincang-bincang setiap harinya. Dia seolah-olah menganggap aku ini adalah sebagai teman dekatnya. Hari-hari berteman. Berkawan dekat. Berkawan dekat. Berteman dekat. Iya, seolah-olah seperti teman dekat. Lah, itu mah pencitraan. Pencitraan, masa kamu nggak tahu? Iya, pencitraan. Pencitraan. Aku tahu semua kaliku tirik-tirik orang yang telah mengelabui seorang musuhnya yang ia benci. Aku tahu semua tirik-tirik itu. Aku tahu ini hanyalah sebuah pencitraan, karena dia ingin mencontek denganku. Karena dia mungkin dia juga butuh jawaban di satu lengan agar dia terpandang baik di mata guru, di mata ibu bapak guru yang ada di sekolahan. Gampang ya cari muka, tetapi buruk di belakang. Bahkan tidak sebaik apa yang ada di muka. Lalu, bagaimana dengan kamu? Bagaimana? Aku ya fair-fair aja. Dia mau berteman denganku, silahkan. Dia baik sama aku, silahkan. Dia mau berbincang-bincang, bercerita, ngobrol, curhat sama aku, ya silahkan. Aku tak peduli. Dia mau baik, aku baik. Dia mau jahat, aku tidak jahat balik. Karena itu sama saja perbuatan setan. Why? Mencontek, meniru. Kamu mau? Iya, tentu tidak. Aku berikan sebuah contekan karena aku yakin aku bertempat duduk yang berjauhan di satu lengan, karena aku ulangan selalu di belakang karena awalan namaku itu adalah di S, dia A, di muka duduknya. Aneh ya dunia ini, peduli
hanya sebatas kata dan ngobrol hanya basa-basi. Lantas, kesungguhan mana yang bisa disebut kawan? Kesungguhan mana yang bisa disebut sahabat? Kesungguhan mana yang disebut lawan? Datang karena ada butuh, datang karena ada perlu. Apakah kamu memaafkan pada saat itu? Memaafkan, soal memaafkan, aku memaafkan. Namun aku tidak pernah melupakan semua cerita yang ada dalam hidupku yang pernah aku alami. Bahkan aku tidak pernah menyesal berteman. Bahkan aku tidak pernah menyesal bisa berteman dengan dia. Berkat dia, aku tahu mana yang lantas kusebut kawan, mana yang lantas kusebut teman, mana yang bisa kusebut sahabat. Terima kasih buat orang yang munafik. Aku selalu mendoakanmu. Semoga engkau bahagia dengan kemunafikan dan engkau bisa berubah sifat menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya.